Sobat Driver, gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, kali ini nih Ane akan sampaikan bawain konten mengenai kalian yang baru mulai pengen ngojol atau pengen coba ikhtiar dengan aplikasi tertentu dari Red Healing ya, atau dari transportasi digital. Berapa langkah atau beberapa step yang akan saya sampaikan itu bisa menjadi fondasi khususnya di aplikasi taksi driver. Kira-kira apa aja tuh? Oke, jangan kemana-mana, kita simak videonya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu ente. Ini nih, Ane coba pesen kalau yang suhu yang udah lama skip aja. Ini khusus untuk yang bener-bener mau terjun dan pemula atau baru mau coba ikhtiar di dunia ojek online. Oke, jangan kemana-mana, yang belum subscribe di subscribe, yang belum like. Oke, lebar di sebelah kanan ente tuh ada kertas putih ya, catatan yang akan memandu saya nih dalam memberikan informasi mengenai dasar, mengenai cara ngebangun ojek online nih, akun ojek online berdasarkan pengalaman yang selama ini saya udah jalankan. Ingat, bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup. Apalagi khusus untuk ente yang nggak ada pekerjaan dan berharap dari ojol doang. Oke, yang pertama di situ ada tulis persiapkan mental ya, dan sadar. Maksudnya adalah kalau kita ini udah nggak ada pekerjaan lagi, misalkan untuk kalian yang fokus, dan juga pekerjaan ini adalah yang saat ini bisa kita kerjakan. Jadi disiapin mentalnya untuk menghadapi kenyataan kalau dunia ojek online atau pas terjun ke lapangan ternyata berbeda dinamikanya dengan yang ada di kepala. Seperti itu ya. Jadi biar gak cengeng, biar gak kayak di channel-channel lain tuh ngeluh-ngeluh dan yang lain-lain. Dan gimana ya. Jadi intinya siapkan mentalitas dulu yang pertama, dan sadar gue cuma punya pekerjaan ini dan kita tekunin, kita rutinin untuk bertahan hidup. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang kedua, di whiteboard ini ada tulis tuh mempersiapkan kelengkapan. Itu penting banget gitu, mempersiapkan kelengkapan diri baik secara teknis digital atau non digital. Maksudnya apa tuh bang? Oke, yang pertama secara bukan teknis digital ya, yaitu meliputi perlengkapan diri yang nantinya bisa memperlancar kita kerja. Contoh holder, contoh power bank, contoh jas hujan, contoh seragam, helm, dan yang lain-lain. Kenapa itu penting? Ya biar lancar kerjanya, nggak ada hambatan. Misalkan ente nggak ada holder atau nggak ada power bank, itu ribet kalau menurut saya. Kalau ada holder kan kita nggak ngelihat, nggak buka tutup map, buka tutup kita tinggal pantengin aja gitu, jadi kerja lebih efisien. Terus nggak ada power bank, kalau motornya ada chargeran mah nggak apa-apa. Kalau nggak ada power bank kita ribet gitu, sedangkan kita bekerja dengan handphone. Jadi itu. Terus yang berikutnya kelengkapan secara digital. Ini maksudnya apaan bang? Kelengkapan secara digital adalah terkait dengan gadget kita. Pertama, bagaimana tuh HP kalian, khususnya di Mei ini ya, Androidnya udah 8 ke atas apa belum? Terus gigabyte RAM-nya tuh gimana? Mumpuni nggak? Usahakan yang gigabyte-nya agak besar. Dan kalau ada aplikasi yang nggak penting-penting banget, haplusin aja. Yang penting buat fokus buat ngojek. Kenapa? Karena kita bersaing dengan handphone lain, driver lain gitu. Dan itu menjadi faktor vital giga RAM. Terus yang berikutnya adalah kuota sinyal atau provider. Itu gimana? Bapuk apa kagak sinyalnya atau gimana? Itu penting karena kita berkaitan dengan dunia online, teman-teman. Jadi penting ya gitu. Terus yang berikutnya, tadi kita udah bahas 2 poin. Selebihnya
ente santai dulu, siapin kopinya, diaduk. Dan ingat, ini bukan untuk yang udah suhu, bukan yang udah lama narik ojol, tapi aneh bener-bener khususin buat kalian yang bener-bener gak punya pekerjaan dan pengen terjun di dunia ojol apapun, khususnya taksi driver. Oke, kita lanjut setelah ini. Oke, sobat driver, kita lanjutin nih. Tadi kan baru 2 poin tuh. Nah, ini poin ketiga. Kita udah mulai langsung terjun. Gak usah mikir yang terlalu panjang dan terlalu ribet. Ntar gimana, jadinya ente gak terjun aja dulu. Maksudnya langsung mulai start dan memahami cara kerjanya gimana, pick up orderan bagaimana, terus menyelesaikan orderan bagaimana, membuka peta bagaimana, itu pelajari. Ada kok di setiap aplikasi itu ada pasti panduannya, seperti di taksi driver juga ada, cara bekerjanya ada, di bantuan juga ada. Atau bisa ngelihat tutorial yang benar ya, ngajarin yang benar, bukan ngajarin yang kayak main mode, kayak harus bakar saldo, tembak-tembak, tuh jangan ikutin, itu merusak semuanya. Ingat, esensinya berikhtiar adalah cari uang yang benar, yang halalan thayyiban buat makan dan bertahan hidup, apalagi buat ngempanin anak bini ente, mesti jadi jalur yang benar. Jadi tuh yang fase yang ketiga adalah kalian harus memahami cara bekerjanya dan udah mulai terjun, ibaratnya in rain dulu lah, tester gitu, cek ombak ya. Nah, beralih ke yang keempat nih. Keempat ini agak panjang nih bahasannya. Jadi begini teman-teman, di formula yang keempat itu aneh infoin kan, kalian udah harus memahami cara bekerjanya aplikasi tersebut. Contoh yang saya infokan di sini karena saya basicnya taxi driver ya, jadi saya infokan gimana caranya supaya akun taksi driver itu ojol taksi, yang main ojol taksi driver tuh biar bisa mulai terbangun akunnya dan mulai stabil dari bener-bener dari nol. Yang pertama adalah teman-teman, kalau 3 step tadi udah dijalankan, yang pertama kalian ini udah harus mencari historical atau mencari sumber histori. Maksudnya adalah kalian mau di daerah mana nih yang mau dijadikan pusat basic awal akun kalian. Mau di mana dulu nih kalian main, tentukan dan rutinkan di situ. Misalkan kalian mau main di daerah domisili kalian nih, nah itu kalian tekunkan aja dulu di situ beberapa hari ke depan. Terus step yang berikutnya masih di poin 4 ya. Kalian udah rutin nih, maksudnya udah tahu historinya, sering main di situ dulu, difokusin dulu gitu seminggu awal. Nah, kalian mulai memahami arus jam orderan di daerah tersebut, di lingkup wilayah orderan tersebut. Jadi kalian harus punya mindset pagi, siang, sore, malam itu nggak hanya di satu tempat. Harus memahami jam arus orderan, pergerakan. Saya kasih contoh sampel aja yang paling gampang. Kalau pagi, artinya kan orang berangkat dari rumah mau ke kantor kan, atau mau ke tempat stasiun, atau mau ke tempat apalah, intinya dia aktivitas bekerja. Jadi ada pergerakan orderan yang kemungkinan ada orderan ya, ada pengorder itu di perkampungan kalau pagi, atau di akses transit atau halte atau stasiun. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, mereka akan melakukan aktivitas ke daerah tempat mereka bekerja. Bukan kebalikannya nih. Misalkan pagi kalian stay-nya di perkantoran, di orang lagi pada mau ke sana, kalian nungguin di perkantoran. Bukan nggak ada orderan, tapi peluangnya kecil. Jadi kalian harus memahami konsep ini di kepala kalian. Jadi kalau misalkan sore, berarti gua harus di mana nih? Baca pergerakan orderan seperti tadi. Artinya kan orang-orang mau pulang tuh, dari tempat kerja kah, dari stasiun kah, dari terminal kah, atau dari pusat perbelanjaan kah, atau keramaian kah, dia kan mau pulang. Artinya kalian jangan di perkampungan kalau sore atau malam. Bukan berarti nggak ada orderan di perkampungan itu, hanya peluangnya, kita ngelihat peluang. Cara apa supaya kita besar berpeluang dapat orderan. Jadi harus memahami arus jam orderan dan jangan salah tempat.
stay-nya di jam-jam orderan tersebut. Terus yang ketiga nih teman-teman, poin berikutnya masih di poin 4 ya. Itu udah harus menjaga performa akun teman-teman. Di sini rating ya. Dan yang paling dasar adalah kalian jangan ada pelanggaran sama sekali. Diusahakan diminimalisir. Kalau udah pelanggaran pun ya udah jangan tambahin. Diusahakan seprofesional mungkin dijaga akunnya. Kalau nggak mau narik, kalau daerah macet jangan dilewatin. Tapi mendingan dimatiin, jadi nggak usah narik. Ya. Jangan udah dapat orderan banyak alasan, nggak profesional itu. Kan udah Anda bilang di poin pertama, harus sadar, harus kuat mentalnya, dan ini pekerjaan yang harus kita jalankan. Jadi jangan memble, jangan cengeng. Oh macetan, gue dikit nggak mau bawa, di PTO-in lah. Padahal di poin pertama udah Anda bilang kan, harus siap mentalitasnya. Jadi itu teman-teman, di poin keempat ini pada dasarnya harus memahami histori. Terus kita sudah memahami arus orderan dan tempatnya, jangan sampai salah, pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana, atau ngalong di mana. Jangan sampai salah, potensi peluang orderan. Terus yang berikutnya rating ya, harus dijaga dan jangan sampai pelanggaran. Nah, ada poin terakhir nih yang mau Anda sampaikan. Berarti ada 5 step ya, 5 poin. Poin terakhirnya kita bahas setelah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel Anda. Yang belum subscribe, di-subscribe. Yang belum like. Kita lanjut setelah berikut ini. Kita lanjutin. Ini poin ke-5 ya, atau poin terakhir lah. Kita harus tanamkan di diri kita, kalau pekerjaan ini tuh nggak pasti, belum pasti duitnya. Jadi yang bisa membuat pekerjaan ini menghasilkan adalah konsistensi teman-teman, disiplin, memahami algoritma yang tadi sudah saya jabarkan di atas, dan yang terpenting tuh mentalitas kerjanya tahan banting, jangan cengeng ya. Kalau kata orang Betawi, cengeng ente, bentar-bentar mewek, bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar inian ngedumel aja ya, ilah. Ada udah bilang ini nggak pasti pekerjaan. Kalau mau pasti ya kerja. Jadi orderan itu nggak bisa kita tebak, tapi bisa kita pahami pola dan arusnya. Oke, pertama itu di poin kelima ini. Dan yang poin berikutnya masih di fase yang kelima ini perlu ditanamin juga. Nggak ada akun gacor, nggak ada akun bapuk, anyep, dan yang lain-lain. Yang ada adalah akun rajin dan akun males. Kenapa? Karena imbas dari perbuatan si driver yang rajin dan males pasti berdampak sama akun. Akun ente gacor, pasti itu dari hasil usaha kerja semua yang tadi udah saya jabarin. Akun ente anyep, ngaca lagi. Gimana cara kerjanya? Mau kerja dari pagi nggak? Jam 5 udah bangun, atau jam setengah 5 udah bangun, sholat subuh, terus dia ngopi dulu, nyalain orderan pertama, anak sekolah masuk, dapat 1-2 orderan di pagi hari, insya Allah pun panas tuh sampai siang. Nah, dan yang ketiga, masih di poin ini ya, maksudnya kita tuh harus bersosialisasi sama teman-teman driver yang lain. Harus sudah mulai membuka pembicaraan, tentunya dengan sikap yang sopan ya. Bukan datang-datang rame bang, gimana bang? Ya elah, gak usah nanya-nanya gituan, mau tahu aja ente. Aneh aja, seumur hidup nggak pernah nanya-nanya gituan. Nggak pengen kepo lo dapet berapa. Jadi nggak usah nanya-nanya gitu, nanya yang lain. Sehat bang, gimana bang? Lancar bang, keluar dari pagi bang. Pembicaraan yang nggak usah menyinggung dia dapat berapa atau berapa, takutnya menyinggung kalau dianyap. Kalau suasana hatinya lagi enak, kalau lagi nggak enak, diawali dengan sikap yang baik dan attitude baik. Kita buka pembicaraan berteman, buka aja omongan apa aja. Tujuannya bersosialisasi ini adalah untuk menggali spot, untuk menggali ilmu-ilmu lain, dan tujuan utama kita adalah ya biar makin cuan nariknya. Ada spot baru, belajar dari dia, atau teknik cara narik maksimum yang benar. Ingat ya, yang benar ya, bukan pemain mod.
bukan pemain yang lu bakar aja saldo, lu ikut aja jasa rating, itu jangan, goblok semua itu, cara-cara goblok, cara orang males. Jadi jangan diikutin. Dan kurang lebih itu teman-teman, mulai kalian terapin di 1 hari sampai 14 hari ke depan, nanti lihat perkembangannya, dan ente udah mulai tanamkan disiplin itu dan terus berpola dan berkelanjutan demi kehidupan. Itu aja teman-teman ya. Ingat, ini kontennya bukan buat ente yang udah paham, bukan buat ente yang udah suhu, bukan buat ente yang udah lama narik, tapi buat yang benar-benar pemula. Ada tanamin mentalitas diri, mentalitas kerja, supaya nggak cengeng, supaya nggak lembek, supaya nggak kayak channel sebelah yang tukang ngeluh abang ngambek sok pahlawan. Oke teman-teman, salam driver semuanya, tetap semangat, mentalitas kerja pasti kuat. Assalamualaikum, salam driver semuanya.